Di tempat ini kita berkumpul dalam nama Bapa, Putra yaitu Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Disilakan duduk. Alkitab kita Injil Markus 6 ayat 14 sampai dengan 29. Injil Markus 6 ayat 14 sampai dengan 29. Yohanes Pembaptis dibunuh. Raja Herodes juga mendengar tentang Yesus, sebab namanya sudah terkenal dan orang mengatakan Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja dalam dia. Yang lain mengatakan dia itu Elia. Yang lain lagi mengatakan dia itu seorang nabi, sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, "Bukan, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan yang bangkit lagi." Sebab memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara, berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus, saudaranya, karena Herodes selalu mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, "Tidak halal engkau mengambil istri saudaramu." Karena itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia, tetapi tidak dapat. Sebab Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci. Jadi ia melindunginya. Tetapi apabila ia mendengar Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing, namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya, perwira-perwiranya, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu anak perempuan Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, "Minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu." Lalu bersumpah kepadanya, "Apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaanku." Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, "Apa yang harus kuminta?" Jawabnya, "Kepala Yohanes Pembaptis." Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, "Aku mau supaya sekarang juga engkau memberikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam." Lalu sangat sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memanggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kuburan. Bapak, Ibu, kekasih Kristus, tidak dapat disangkal bahwa tingkat kekerasan dalam masyarakat kita semakin meningkat. Lewat berbagai media sosial,
kita menyaksikan perbuatan nekat membunuh, menghilangkan nyawa orang, pembunuhan karakter demi kepentingan pribadi untuk memperoleh sesuatu yang diharapkan orang mengharapkan orang tidak segan menjelekkan, menyingkirkan, bahkan membunuh sesamanya, atau sebagai saingan demi untuk memperoleh kedudukan. Bahkan tidak sedikit orang yang diharapkan menjadi panutan ternyata juga mempraktekkan kekerasan dalam hidupnya. Bapak Ibu jemaat kolom 4 yang diberkati Tuhan, kisah Herodes dan istrinya Herodias adalah contoh sikap mementingkan diri dan gengsi, mengalahkan kebenaran hati nurani. Herodes kemudian memenjarakan Yohanes Pembaptis, sebab Yohanes Pembaptis dengan keberaniannya dan terang-terangan menegur tindakan Herodes yang mengambil Herodias, istri saudaranya, sebagai istrinya. Apa yang dilakukan oleh Herodes adalah sesuatu yang melanggar ketentuan hukum Taurat. Namun ia menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Hal ini juga membuat Herodias dendam kepada Yohanes Pembaptis. Karena kepentingan membalas dendam membara, membuat Herodias menghasut dan memanfaatkan putrinya yang bernama Salome untuk menari di hari ulang tahun Herodes dan meminta kepala Yohanes Pembaptis sebagai hadiah tarian yang telah menghibur hati raja dan para tamunya. Herodes memenuhi apa saja permintaan Salome, meskipun permintaan itu mengorbankan nyawa orang yang disegani, orang yang tak bersalah. Bapak Ibu kekasih Kristus, melalui kisah yang dialami Yohanes Pembaptis yang sangat tragis ini, kita belajar nilai-nilai kebenaran. Pertama, ketika kebenaran dikatakan dan dosa disingkapkan, tidak semua orang senang dan menerima, malah menjadi tersinggung, marah dan dendam. Kendati demikian, gereja, para hamba Tuhan harus berani berbicara kebenaran, meskipun harga yang harus dibayar cukup mahal. Seringkali kita memilih menghindar dan mengatakan kebenaran karena konflik, karena menegakkan kebenaran. Mengatakan kebenaran selalu menuntut keberanian dan mengorbankan. Selalu ada pengorbanan di dalam keberanian. Bisa jadi kita akan dibenci dan disingkirkan, diintimidasi, dianiaya, bahkan kita berujung pada akhir hidup yang tragis seperti yang dialami oleh Yohanes Pembaptis. Kedua, mengatakan kebenaran bukanlah hal yang mudah di zaman pragmatis seperti sekarang ini. Kebenaran dinyatakan hanya jika menguntungkan diri. Sebaliknya, kebenaran ditutup-tutupi jika beresiko merugikan. Karena motivasi pragmatis perlu diwaspadai, karena dapat mengumpulkan peran gereja sebagai pemberita kebenaran. Dietrich Bonhoeffer pernah menghadapi sulitnya perjuangan mengungkapkan kebenaran ketika menghadapi kekejaman Hitler.
Dalam khotbahnya ia dengan tegas menyatakan bahwa tindakan Hitler memusnahkan umat Yahudi adalah sebuah kesalahan. Akibatnya ia harus membayar mahal. Ia dipenjara selama 2 tahun dan akhirnya mati di tiang gantungan. Orang yang berpikir pragmatis tentu akan memilih dan mengambil jalan aman serta diam 1000 bahasa. Demikian juga dengan Yohanes Pembaptis tahu apa resiko yang akan diterimanya karena berani menegur kesalahan penguasa. Bagi Yohanes Pembaptis, ia lebih rela dirinya menderita daripada melihat orang lain menderita karena dosa. Yohanes Pembaptis berani mengkritik dan menegur Herodes bukan karena ia membencinya, tetapi adalah ungkapan kasih dan perhatian. Bapak Ibu, jemaat Kolom 4 yang diberkati Tuhan, ketiga, kejahatan perbuatan dosa hanya akan meninggalkan sakit hati. Dendam, ketidaknyamanan, kegelisahan. Kejahatan tidak akan pernah menghasilkan sesuatu yang baik, yang bermakna baik bagi pelakunya, apalagi bagi penderita akibat perbuatan jahat. Oleh karena itu, kejahatan tidak bisa dijadikan sebagai jalan keluar dalam mengatasi masalah. Kejahatan tidak akan pernah menjadi cara menyelesaikan masalah, malah akan menambah masalah jika ia dilakukan oleh siapapun dan berujung pada dosa. Terpujilah firman Tuhan. Amin. Kita menerima berkat Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai keluarga di tempat ini dan menyertai kita semua sekarang dan selama-lamanya.